Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadli Kurniagani dengan NIM 0528 56792. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan mempraktikkan beberapa perintah dasar jaringan komputer menggunakan Command Prompt. Semua perintah yang akan saya coba saat ini sesuai dengan panduan tugas 2 mata kuliah praktik jaringan komputer. Langsung saja, yang pertama kita akan buka Command Prompt-nya. Kita run sebagai administrator. Sudah buka. Ya, perintah dasar yang pertama yang akan kita coba yaitu perintah cd. Nah, perintah cd ini digunakan untuk pindah folder atau directory. Semisal saat ini kita sedang ada di sistem C, lalu kita ada di folder Windows dan sistem 32. Nah, misalnya kita ingin pindah folder ke folder Windows saja, kita cukup mengetikkan cd. Nah, otomatis kita saat ini sudah pindah ke folder Windows. Itu perintah yang pertama. Untuk yang perintah yang kedua itu ada perintah cls. Nah, perintah cls ini untuk membersihkan layar command prompt yang saat ini sedang kita buka. Misal kita enter, maka akan bersih ke awal. Nah, kita akan coba perintah yang ketiga yaitu cls dengan kita tambahkan garis miring dan tanda tanya. Sebenarnya kalau kita tambahkan garis miring tanda tanya ini untuk menampilkan bantuan atau informasi tentang cara menggunakan si cls ini. Seperti di sini jelas ada keterangan bahwa cls itu singkatan dari clear the screen atau perintah tersebut untuk membersihkan layar. Selanjutnya kita akan coba untuk perintah yang keempat yaitu perintah dir. Jadi seperti ini. Nah, di sini perintah dir ini untuk menampilkan informasi lengkap tentang fungsi perintah dir. Nah, di sini jelaskan secara detail dir itu ada apa saja. Di sini dijelaskan secara detail. Kita boleh klik apa aja untuk lanjut. Nah, setelah perintah dir, kita akan coba perintah ipconfig. Atau ini perintah yang kelima yang kita coba. Perintah ipconfig ini digunakan untuk melihat konfigurasi IP komputer kita saat ini seperti IPv4, subnet mask, dan juga default gateway-nya. Nah, di sini sudah muncul informasinya. Ethernet, adapter Ethernet, lalu wireless LAN, connection-nya. Setelah perintah kelima, kita lanjut ke perintah yang keenam, yaitu perintah ipconfig, masih ipconfig juga. Hanya kita tambahkan /all, garis miring all. Nah, perintah ipconfig garis miring all ini untuk menampilkan informasi jaringan yang lebih lengkap, termasuk MAC address atau detail adapter. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke perintah yang ketujuh, ada ipconfig, masih ipconfig tapi kita tambahkan garis miring tanda tanya. Ini untuk menampilkan bantuan atau penjelasan semua opsi dalam ipconfig. Nah, seperti ini. Jelaskan dalam ipconfig ada apa saja. Setelah yang ketujuh, kita coba perintah dasar yang ke-8 yaitu ipconfig ipconfig/renew. Nah, untuk ipconfig/renew ini digunakan untuk meminta ulang alamat IP baru dari DHCP server. Sebenarnya secara singkat sih, nanti komputer meminta IP baru dari router, nanti internet dimatikan sementara, lalu nanti akan kembali normal lagi. Misal kita coba. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan ke perintah yang ke-8. Kita sekarang perintah yang ke-10. Perintah yang ke-10 kita masih di tadi kita ke-8, ke-9 maaf. Ke-9 itu ada masih ipconfig/release. Nah, ipconfig garis miring release ini digunakan untuk melepas atau menghapus alamat IP yang sedang digunakan. Sebenarnya tidak berbahaya, namun untuk penjelasannya nanti akan ada efek tertentu jika kita menggunakan perintah ini, yaitu yang pertama melepas IP address dari jaringan. Jadi internet kita akan mati dulu beberapa detik, tapi tetap aman kok. Nah, hanya putus koneksi sementara. Kita coba. Nah, seperti ini internet kita sudah terputus ya. Misalnya kita ingin, nah dia udah otomatis menyalakan lagi, jadi hanya seperti merestartnya saja. Selanjutnya kita akan ke perintah yang ke-10, masih ipconfig dengan ditambahkan garis miring display DNS. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan cache DNS yang tersimpan di komputer. Seperti ini. Nah, ini cukup banyak cache-nya ya yang digunakan oleh desktop atau komputer saya. Nah, mulai dari sini. Nanti teman-teman juga bisa coba di komputernya masing-masing. Lanjut kita ke perintah yang ke-11. Ada ipconfig garis miring flash DNS. Nah, kalau flash DNS ini perintah untuk menghapus atau membersihkan cache DNS. Nah, efeknya sih misalnya domain yang baru kita kunjungi itu akan restore ulang, atau bisa dibilang menghapus cache-nya lah, tapi dia tidak berbahaya. Seperti itu. Tapi
karena saya saat ini tidak ingin menghapusnya, jadi saya akan coba skip ke perintah selanjutnya. Kita ke perintah yang ke-12, yaitu ipconfig garis miring register DNS. Nah, untuk slash register DNS ini digunakan untuk mendaftarkan ulang informasi DNS komputer pada DNS server. Nah, jadi nanti komputer itu memperbarui informasi DNS kita ke server. Perintah ini masih aman, tapi hanya biasanya butuh izin admin aja, tidak menurunkan internet ataupun sistemnya. Nah, kita coba seperti ini. Oke, kita lanjut ke perintah yang ke-13, yaitu perintah ping. Untuk perintah ping ini digunakan untuk mengecek apakah suatu alamat atau perangkat bisa dihubungi atau tidak. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Kita ping. Nah, untuk opsi yang tersedia pun di sini dijelaskan ya, jika kita ingin lebih lanjut. Lanjut ke perintah yang keempat, ada netstat. Ini untuk menampilkan koneksi jaringan yang sedang aktif dan juga port yang digunakan. Karena saat ini saya menggunakan WiFi ya. Jadi, dan biasanya kalau misalnya saya menggunakan LAN nanti akan muncul juga di sini. Untuk aktif koneksi yang saat ini digunakan. Kita lanjut ke perintah yang ke-15. Ada tracer. Nah, untuk tracer ini, perintah tracer digunakan untuk melihat jalur atau rute yang dilewati paket saat menuju alamat tertentu. Nah, seperti ini tampilannya. Itu perintah yang ke-15. Kita akan coba ke perintah yang ke-16, yaitu perintah path-ping. Path-ping ini dia tuh akan menggabungkan fungsi ping dan juga tracer yang pernah tadi kita coba ya, untuk melihat rute sekaligus analisis kondisi jaringan kita. Nah, seperti ini. Itu perintah yang ke-16. Kita lanjut ke perintah yang ke-17, ada nslookup. Nah, untuk nslookup ini digunakan untuk mencari informasi DNS seperti IP dari sebuah domain. Nah, karena kita tidak mengerti tidak mencari IP yang manapun, maka defaultnya adalah anonymous. Untuk IP address bawaan kita adalah ini. Oke, kita akan mencoba untuk perintah selanjutnya, yaitu perintah ke-18, yaitu perintah nets. Untuk perintah nets ini digunakan untuk mengatur konfigurasi jaringan seperti WiFi, firewall, dan juga IP. Misal kita coba nets. Nah, ada typo ya. Nets. Nah, kita sudah masuk ke nets. Misalnya kita ingin mencari informasi keatasan di WiFi yang kita gunakan saat ini, bisa. Kita tinggal klik seperti ini. Kita ketikkan nama WiFi yang kita gunakan saat ini. Lalu jika kita ingin melihat kata sandinya, kita tambahkan key summary unclear. Nah, setelah kita enter, maka akan muncul informasi WiFi yang kita gunakan. WiFi yang kita gunakan saat ini bernama khusus orang tampan dengan passwordnya 1-8 seperti ini. Seperti itu. Kita akan lanjut ke perintah yang ke-19. Kita akan mencoba untuk perintah root. Nah, perintah root ini digunakan untuk melihat dan mengatur tabel routing pada komputer. Nah, seperti ini informasi yang ditampilkan. Selanjutnya untuk perintah yang ke-20 atau perintah yang terakhir, itu ada perintah net. Yang mana perintah net ini digunakan untuk mengelola layanan, user, dan juga resource jaringan seperti sharing folder. Nah, seperti ini. Demikian hasil praktik yang saya lakukan untuk tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Semua perintah sudah saya jalankan dan dijelaskan fungsinya secara singkat. Terima kasih telah menonton video praktik saya. Saya Pandey Kurniagani, pamit undur diri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.